الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، hamba-hamba Allah yang dimuliakan, kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepada kita, mulai dari nikmat kesehatan, nikmat umur, nikmat rezeki, nikmat ilmu, dan yang paling besar lagi adalah nikmat Islam, nikmat iman dan takwa. Mudah-mudahan keislaman kita, keimanan kita, dan ketakwaan kita terus bertambah dan bisa menghantarkan kita selamat di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita sambung kajian kita dalam kitab Nasaihul Ibad, bab Ar-Rubai. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Wal maqalatu tsalitsah, maqalah ketiga, an ba'dil hukama, dari sebagian ahli hikmah radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhai mereka. Minggu lalu dari ahli hikmah jualah, nah minggu ini ahli hikmah lagi. Arba'atun qabihatun, ada 4 keburukan. Nah, kalau minggu lalu 4 kebaikan, ada 4 kebaikan, ada lagi 4 yang lebih baik. Ya gitu kalau. Nah, ini kebalikannya nih. Arba'atun qabihatun, ada 4 keburukan. Wa huwa ma yata'allaqu bihidzam fil ajal wal iqab fil ajal. Keburukan itu adalah apabila dikerjakan mendapat dosa saat ini dan mendapat siksa di akhirat nanti. Nah, itu keburukan. Kalau bila kebaikan, mendapat pahala saat ini, mendapat ganjaran kebaikan di akhiratnya nanti. Nah, gitu. Keburukan sama, keburukan bila dikerjakan dapat dosa saat ini, dapat siksa kena di akhirat. Nah, itu keburukan. Lakinna arba'atan minha aqbahu, akan tetapi ada 4 lagi yang paling buruk di antara yang buruk ini. 4 buruk, ada lagi 4 lebih buruk. Apa yang pertama? Az-zambu ail ismu, yaitu perbuatan dosa, berbuat dosa. Minasyabbi qabihun wa minasyaikhi aqbahu, seorang pemuda berbuat dosa itu buruk. Wa minasyaikhi aqbahu, tapi bila ada nang tuha
berbuat dosa itu lebih buruk, lebih parah lagi nang anum neh berbuat dosa itu kan buruk, itu kada baik. Tapi nang tuha sama lawan nang anum, nah ini banget pada anum. Kenapa lebih parah nang tuha, lebih banget tuha? Ibaratnya tuh habis sudah anak umur masih sama kelakuan, kan lebih parah. Itu yang pertama. Yang kedua, wal ishtighalu bid dunya, sibuk lawan dunia, sibuk dengan dunia. Ai bi amtiha, nah, yakni sibuk dengan urusan harta benda, sibuk itu kada baik. Sibuk lawan dunia tuh, hari-hari lawan dunia itu kada baik. Minal jahil qabihun wa minal alim aqbahu. Orang yang sibuk dengan dunia itu kan kada baik. Dilakukan oleh orang jahil, kada baik. Tapi dilakukan oleh orang alim itu lebih tidak baik lagi. Alim tahu aja nih, sudah alim ini kan ada ilmunya, tapi umpat juga sibuk lawan dunia, nah itu lebih buruk daripada orang jahil, orang bodoh. Kama ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, sebagaimana diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man izdada ilma wa lam yazdad fid dunya zuhdan lam yazdad min Allah ta'ala illa bu'da. Rawahu ad-Dailami. Sebagaimana diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bertambah ilmu, bertambah ilmu, walam yazdad fid dunya zuhdan, tapi tidak bertambah kejuhutannya terhadap dunia, lam yazdad minallahi ta'ala illa bu'da, maka tidak bertambah juga kedekatannya kepada Allah, melainkan bertambah jauh. Yang tadi nih, yang orang alim nih melakukan apa? Sibuk lawan dunia, dahal alim, ilmu ada, sibuk lawan dunia terus, itu lebih parah daripada orang jahil. Sebagaimana ujar Nabi, orang yang bertambah ilmu tapi kada zuhud lawan dunia, ada bertambah zuhud lawan dunia, artinya tadi terikat terus, maka inya tidak bertambah dekat kepada Allah, melainkan tambah jauh. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, wattakasulu fit ta'ati, ay muwafaqati amrillahi ta'ala, malas di dalam ketaatan, itu kan baik. Pengoler melakukan sesuatu yang diperintah oleh Allah, itu kada baik. Min jami'in nasi qabihun wa minal ulama'i wa talabati ayyalladhi yatlubuna al-ilm aqbahu. Malas di dalam ketaatan bagi manusia awam, manusia umum, itu kada baik. Bagi manusia umum kada baik. Tapi wa minal ulama wa thalabah,
Tapi bila ada ulama dan orang yang menuntut ilmu, inya yang malas, itu lebih tidak baik lagi. Kalau inya ulama, amun orang awam wajar aja, gitu tah. Walaupun wajar masih kada baik. Ini ada ulama, ada santri yang penuntut ilmu, justru inya yang malas. Nah itu lebih parah daripada orang yang biasa-biasa aja. Itu yang ketiga. Yang keempat, wat takabbur minal aghniyai qabihun wa minal fuqara'i aqbahu. Takabur, sombong. Nah itu yang keempat nih, sombong. Minal aghniya, sombongnya orang sugih. Qabihun, kada bagus, kada baik. Wa minal fuqara'i aqbahun, yang fakir umpat jauh sombong, nah itu parah lagi. Yang miskin umpat sombong juga, itu banget lagi. Apa yang bisa menguatkan? Nah, itu. Nah, 4 keburukan, tapi masih ada 4 yang lebih buruk. Yang pertama tadi yaitu perbuatan dosa yang dilakukan oleh anak muda itu tidak baik, tapi lebih tidak baik lagi kalau dilakukan orang tua. Kalau secara akal kita, logika kita, memang yang muda ini kan masih panjang umurnya. Walaupun sebenarnya umur itu kada kawa kita mengetahuinya. Tapi kalau ditanding-tanding dah, yang Tuhan otomatis lebih dahulu mati. Ya kalau kan mau ditanding-tanding dah. Nah, harusnya yang sudah tuh ingat-ingat lawan mati. Tapi bukan berarti yang anum kada ingat mati juga. Karena ada yang minggu yang lalu kan, bila ketaatan dilakukan oleh orang tua itu bagus, tapi bila dilakukan oleh anak muda lebih bagus. Kan gitu. Nah ini kebalikannya, bila perbuatan dosa dilakukan oleh anak muda itu kada baik, tapi dilakukan oleh orang tua itu parah lagi. Umur sudah 60, sama kelakuan dua anak anum 60, sama kelakuan, masih berbuat dosa. Nah itu lebih parah. Harusnya ingat-ingat, oh sudah tua, parak mati, banyak-banyak beramal, besang-ogasan guling, harusnya kan gitu nih. Sudah tua, bapak kekarasan Tuhan, kada ingat lawan umur jatuh, tapi kada ingat lawan umur. Nah, itu parah pada nang anum. Yang kedua tadi apa? Sibuk lawan dunia. Amun nang orang awam, orang jahil sibuk lawan dunia wajar lah. Yang kada mengerti kan. Walaupun itu disebut tidak baik juga. Tapi bilanya alim sibuk lawan dunia, harusnya ya orang alim ini kan menggunakan kealimannya, keilmuannya setidak-tidaknya seimbang antara dunia dan akhirat. Akan lebih baik lagi banyak amal akhiratnya daripada dunianya. Harusnya begitu, karenanya alim, karenanya tahu dasar-dasarnya. Namun yang jahil tadi kan wajar aja, urus dunia aja wajar aja, walaupun kada baik juga tuh. Tapi bila orang alim, kada ingat lagi lawan kealimannya, kada terpakai lagi. Nah itu parah lagi. Yang ketiga tadi apa? Malas di dalam taat, malas di dalam menjalankan perintah Allah. Malasnya orang biasa, malasnya manusia awam
itu ada baik, memang ada baik, tapi malasnya ulama malas, orang menuntut ilmu malas, itu lebih tidak baik lagi. Harusnya ulama itu kan lebih rajin beribadah, harusnya toh. Sebagaimana yang kita lihat ulama-ulama kita sibuk lawan ibadah, sibuk lawan baca Quran, sibuk lawan zikir, montong sedin kada lepas dengan zikir, dengan sholawat, batas di hari-hari sibuk. Nah itu harusnya apa? Ulama itu tidak boleh malas di dalam ketaatan kepada Allah, karena sudah memiliki predikat ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Nabinya rajin beribadah, harusnya diwarisi juga kerajinan ibadahnya kan gitu. Tapi bila ulama mengoler beribadah, nah ini lebih parah daripada manusia pada umumnya, jami'un nas. Yang keempat tadi apa? Takabur, sombong. Ada orang sugih, sombong. Kada bagus, biarnya sugih, sombong, kada bagus. Tapi bila ada orang susah, fakir, umpat, sombong juga. Nah itu sangat-sangat tidak bagus, sangat-sangat kada bagus, kada baik. Fakir ya, miskin, apa nanti sombong akan? Motor minjam pun kawan ini nang bisi motor kan hanyar minjam dia, bawa bina sombong orang, padahal motor kawan motor kawan, bina sombong ada aja gitu. Ya lah, sombong, ngepot-ngepot, ngomong. Tidak tahu motor kawan, sombong. Di mana intangannya? Amun sugih jangan ada bagus, sombong, apalagi yang susah. Gitu. Melihat orang sugih sombong, sugihnya sombong itu gin kada bagus. Kalau pasti kada dikawani orang sugih sombong tuh, biar sugih tapi sombong, dua orang kada tahu menagur kada sombong kada ketujuh orang kada bagus. Sifat sombong tuh memang kada bagus pada diri orang sugih yang kada bagus, apalagi ada pada diri orang fakir, orang miskin. Apa nang disombongkan? Kita manusia biasa. Apa anak kita sombongkan di dalam awak ada dai tahi semua. Bangun goreng japai tahi mata, ngorek ke hidung, kerak hidung, korek telinga, tahi telinga, kuku, ada rigat kuku, gisik awak, daki dalam parut, tuyukan tahi. Sombong, apa sombong? Biasa aja. Itu jadi 4 keburukan, masih ada lagi 4 yang lebih buruk. Nah ini kalamnya para ahli hikmah. Nah orang-orang ahli hikmah ini berbicara berdasarkan selain dari ilmu yang dimilikinya, berdasarkan ilham yang diberikan oleh Allah kepada dirinya. Nah kalam-kalamnya ini menjadi nasihat gasan kita ini. Oh ini, oh itu. Nah itu kalam-kalam orang ahli hikmah. Mereka itu mendapatkan ilmu berdasarkan ilham dari Allah.
lalu keluar dari lisannya. Yang pandai bicara, dari lisannya keluar kata-kata. Yang pandai menulis, dari tulisannya jadi kitab. Lalu kalau kita baca, kita pelajari. Nah, itu orang-orang ahli hikmah. Memang wayah ini pun banyak juga tuan guru, ulama-ulama kita yang ahli hikmah sebenarnya, tapi kadang dijadikan kitab kata-katanya. Paling-paling wayah ini kata-kata sidin itu ada yang mengetik kata, dipasang di status kayak Haji Ano. Pada itu kalam sidin kalau itu ahli hikmah juga. Kayak Haji Ano, tuan guru Ano, ada motivasi kehidupan tuh. Itu ahli hikmah juga. Sidin bisa mengucapkan itu berdasarkan ilham yang diberikan Allah kepadanya. Nah, jadi 4 pelajaran kita malam hari ini. Ada sedikit yang ingin saya sampaikan menyikapi fenomena yang saat ini lagi viral di media sosial tentang menjual es teh itu. Kada usah umpat-umpat, kada usah umpat men-share, kada usah umpat memposting, kada usah umpat mengkomen. Kita ini kada tahu, kita ini kada mengerti. Allah menciptakan sesuatu ada hikmahnya semuanya, dan Allah dan kita manusia ini kada pernah kada berbuat salah, pasti siap aja. Maka ujar Nabi, setiap hamba Allah itu pasti akan tergelincir, terpeleset, pernah berbuat salah, pasti itu. Entah salah ucapannya, entah salah perilakunya, ya kalau entah salah tindakannya, salah cara berpikirnya, tapi semua itu pasti ada hikmah. Berkah goblok umroh sih dia, berkah goblok ratusan juta dapat duit. Coba mau kada disambat goblok, sugih lah sih dia, ada sugih. Jadi kita jangan memandang satu sisi, tapi pandang sisi yang lainnya. Dan siapa yang mengucapkan goblok? Orang yang sangat ditokohkan. Amun Dimas yang nyambat tuang ST itu na goblok. Wajar ya. Kada ada harapan orang menolakkan sidin umrah. Bayar Dimas yang menyambat. Tapi karena tokoh yang menyambat, wah rame. Nasional mendengar, merasa kasihan datangan orang berbuat baik karena yang menyambatnya tokoh. Menang kayak kita biasanya nyambat, wah aja. Biasa gitu kan. Barokah kalam ulama walaupun kada baik perkataannya dapat kebaikan kesan orang. Itu anunya apa? Pelajarannya banyak yang bisa kita tangkap. Memang itu menjadi pelajaran kita bahwa mengatakan sesuatu yang tidak baik itu memang ada boleh. Itu satu pelajaran. Tapi ada pandangan lain, berkat nih, berkah goblok berarti nih sekalinya ada baiknya. Tolakan orang umroh sidin ratusan juta, 300 juta di hadapan bahkan ada yang masang 100 biar jakannya ini nanti sambat di goblok asal dapat duitnya. Hendak aja kalau biar membongolan tapi sugih. Ayo pilih mana. Hendak lain sambat orang goblok tapi sugih, biar ya kalau itu harusnya. Jadi kan usah kalau komen sana sini share dosa 4 itu sudah ada hikmah dari Allah, itu sudah Allah yang ngatur, takdirnya sudah kayak itu. Jadi kita kadang awal terfokus pada
kata-kata yang keluar, tapi lihat apa dampaknya, dilihat juga, dilihat dampaknya. Gitu. Alhamdulillah. Nah, kira-kira itu yang bisa disampaikan. Insyaallah kita sambung minggu depan. Mudah-mudahan sehat, panjang umur, diberikan keistiqomahan dalam ibadah, istiqomah dalam menuntut ilmu, berkah ibadah yang kita kerjakan, ilmu yang kita dapatkan. Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah, dan Allah masukkan kita semua dalam surganya bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin mufarrij 'alal muslimin ya arhamar rahimin Ya Rabbana ya Karim, Ya Rabbana ya Rahim, Antal Jawadul Halim, wa Anta ni'mal mu'in, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى ويا قوي يا متين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب احينا شاكرين وتوفنا مسلمين وابعث من الآمنين في زمرة السابقين يا أرحم الراحمين يا واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واكفي أذى المؤمنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين واختم بأحسن ختام إذا لنا الانصراف وحان حين الحمام وزاد رشح الجبين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ثم صلاة وسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام وصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم